Reformasi dan kebijakan pembukaan yang dimulai hampir 43 tahun yang lalu di bawah pimpinan Deng Xiaoping telah menjadi pendorong utama perubahan dalam ekonomi China. Ini menandai peralihan dari sistem ekonomi komunis yang terisolasi menjadi arah yang lebih terbuka ke pasar global. Namun, kesuksesan ini tidak datang tanpa rintangan. Dengan tantangan ekonomi saat ini dan ketidakpastian mengenai arah reformasi menjadi faktor utama. Terlibat dalam konflik perdagangan dengan Amerika Serikat pada 2018 menambah kerumitan situasi. Meskipun pertumbuhan ekonomi masih terjadi, mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi terendah sejak 1990 menandakan perubahan lanskap ekonomi China. Ini menimbulkan pertanyaan tentang keberlanjutan model pertumbuhan lama. Dalam mengkaji transformasi ekonomi dan politik China, memahami sejarah reformasi ekonomi menjadi esensial untuk memahami dinamika saat ini dan masa depan negara tersebut. Pada pertengahan 1970-an, China mengalami kendala ekonomi akibat sistem sosialis yang terpusat. Deng Xiaoping memulai reformasi ekonomi pada 1978 dengan melepaskan sektor pertanian, memungkinkan petani mengelola tanah mereka sendiri. Langkah ini mendorong produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Lalu, pembentukan zona ekonomi khusus pertama di Shenzhen membuka pintu bagi investasi asing dan memperluas ekonomi China ke pasar global. Reformasi China juga melibatkan pengembangan sektor industri dan perbankan, menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang cepat. Meski berhasil, reformasi juga menimbulkan masalah seperti ketimpangan pendapatan dan tekanan lingkungan. Namun langkah-langkah ini telah meningkatkan standar hidup dan menyoroti pentingnya pembukaan pasar dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Ada beberapa elemen kunci dalam reformasi ekonomi China yang telah memberikan dampak besar pada kemajuan ekonominya. Salah satunya adalah perubahan dalam sektor pertanian yang sebelumnya didasarkan pada konsep kolektif. Melalui transformasi ini, petani diberikan tanggung jawab manajemen atas lahan mereka sendiri sehingga dapat mendorong peningkatan produktivitas. Selain itu, reformasi harga mengizinkan penentuan harga melalui mekanisme pasar, meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan. Transformasi sistem pemukiman menjadi sistem kontrak rumah tangga pertanian, memberikan kebebasan kepada petani dalam mengelola lahan mereka yang berdampak positif dan produktivitas dan mengurangi kemiskinan di pedesaan. Pembukaan pasar saham, pendirian perusahaan dan manajemen independen, dan peningkatan hubungan dagang dengan negara lain juga telah memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi China. Keseluruhan reformasi ini telah mengubah perekonomian China secara signifikan, meningkatkan standar hidup, dan memperkuat posisi ekonominya secara global. Transformasi ekonomi di China telah menghasilkan dampak sosial yang beragam, baik positif maupun negatif. Salah satu dampak positifnya adalah penurunan tingkat kemiskinan yang signifikan dan peningkatan standar hidup masyarakat secara keseluruhan. Reformasi ekonomi telah berhasil mengangkat jutaan orang dari garis kemiskinan, memberi peluang kerja yang lebih luas, dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Namun, reformasi ekonomi juga membawa dampak negatif seperti ketimpangan ekonomi dan kesenjangan antara perkotaan dan pedesaan. Meskipun banyak masyarakat yang merasakan manfaatnya, percepatan pertumbuhan ekonomi di perkotaan telah memperbesar kesenjangan pendapatan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan juga masih terbatas di pedesaan. Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan membentuk aliansi yang kuat, dikenal dengan BRICS, yang telah menguatkan kemitraannya dengan negara-negara berkembang lainnya. Melalui kerjasama yang efektif dan suara bersama bagi negara-negara berkembang, BRICS telah menjadi sebuah kerangka kerja yang menarik, bahkan berkembang menjadi BRICS Plus. Hal ini menandakan popularitas grup ini yang didorong oleh 3 kata kunci, yaitu kerjasama, pengaruh, dan pertumbuhan ekonomi. China sebagai kekuatan ekonomi utama di dalam BRICS berperan penting dalam mendukung upaya untuk memperluas aliansi ekonomi dengan negara-negara berkembang. China menggunakan ini sebagai platform untuk memperkuat pengaruh politik dan ekonominya di panggung global. Kunjungan kenegaraan Presiden Xi Jinping ke Afrika Selatan menunjukkan upaya Beijing dalam memperluas jangkauan BRICS. Selain itu, BRICS telah mengusulkan pembentukan bank pembangunan sendiri sebagai alternatif terhadap lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia dan juga IMF, serta
mengadvokasi pengurangan penggunaan dolar Amerika Serikat dalam perdagangan global. Aliansi BRICS juga merencanakan untuk menciptakan mata uang sendiri untuk digunakan dalam perdagangan antar anggota aliansi. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi dominasi dolar Amerika Serikat dalam perdagangan internasional, memperkuat kemandirian ekonomi aliansi tersebut. Transformasi ekonomi China telah menjadikan negara ini sebagai salah satu kekuatan ekonomi terkuat di dunia dan memainkan peran penting dalam kerjasama regional dan global. Selama 1 dekade terakhir, transformasi ekonomi China telah mengubah secara signifikan hubungan ekonominya dengan negara-negara tetangga di Asia. Pertumbuhan ekonomi yang mengagumkan membuat China menjadi tujuan utama bagi investasi asing. Langsung, negara-negara Asia juga telah merasakan dampak positif dari transformasi ini, dengan perdagangan antara China dan negara-negara seperti Korea Selatan, Indonesia, Malaysia, India, dan Taiwan mengalami peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. China telah menjadi pusat produksi bagi negara-negara seperti Taiwan, Korea, dan Jepang. Industri dengan tingkat upah rendah dari negara-negara ini telah memindahkan sebagian besar fasilitas produksinya ke China untuk mengurangi biaya produksi dan menjaga daya saing produk mereka di pasar internasional. Keterkaitan ekonomi ini menyebabkan dampak yang signifikan. Jika ekonomi China mengalami masalah, maka negara-negara di wilayah tersebut juga akan terkena dampaknya. Hal ini bisa berpotensi memberikan dampak negatif pada ekonomi global secara keseluruhan. Mengingat China saat ini merupakan salah satu pemain utama dalam perekonomian dunia.